Ini aja saya merinding kayak ini kejadian dulu. Udah gitu pas kita mau nolong, tangan kita tuh dicakar. Selamat datang di channel Alur Kehidupan. Kali ini Alur Kehidupan membahas tentang segmen cerita horor. Halo para warga Alur Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kefas Karifatur dan kali ini saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini, dan saya juga ditemani oleh narasumber dengan Bapak Tegar. Oke. Bapak Tegar, boleh perkenalkan Bapak ini profesinya apa sih Pak untuk saat ini? Saat ini saya freelance, tapi saya di bidang desain grafis. Baik. Nah, Bapak telah hadir di konten pertama segmen horor kita nih Pak. Masih ada beberapa cerita horor yang menarik yang Bapak bisa sampaikan kepada warga Alur Kehidupan. Boleh dari misalnya yang menurut Bapak kurang menyeramkan sampai yang menurut Bapak kayak oke, ini yang paling menyeramkan di kehidupan Bapak. Kalau dulu yang paling teringat itu waktu di masa SMA. Oke. Di masa SMA itu. Tahun berapa tuh Pak? Tahun mungkin hampir 2000-an lah ya. Oke, anggap gitu. 2000 awal ya Pak ya. Mungkin sebelum. Oh, bahkan sebelum iya. banget ya, mungkin 98 99. Oke, 98 99. Sehabis kerusuhan yang pasti. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus sudah jadi kejadiannya tuh di gelanggang olahraga kayak gitu, dan ya daerah, dan di situ kita emang sedang ada acara acara olahraga, pertandingan basket gitu ya antar sekolah, dan itu di sekolah itu kita tuh pas dari sebelum maghrib feeling saya udah gak enak. Bapak sendiri udah memiliki feeling yang sangat tidak enak. Iya, feelingnya sudah tidak enak gitu ya, dan tiba-tiba benar teman saya datang kasih tahu gitu ya, dia kasih tahu ini kayaknya ada yang nanti pingsan atau ada yang kesurupan. Itu udah dikasih tahu gitu ya. Udah dikasih tahu dari awal. Udah dikasih tahu dari awal gitu. Emang anaknya indigo juga sih orang. Oh, oke. Jadi ada satu teman Bapak, kalau boleh tahu cowok apa cewek? Cewek. Langsung bicara ke Bapak, hati-hati, nanti bakal ada yang hal-hal aneh-aneh yang bakal terduga gitu Pak. Iya benar gitu. Dan di situ benar kejadian pertama, ada cewek kelas 2 kalau nggak salah, dia pingsan gitu ya, dia geletak. Udah gitu pas kita mau nolong, tangan kita tuh dicakar. Tangan kita tuh dicakar. Keras nggak Pak? Itu bener-bener keras banget, itu sampai kebaret. Wow. Dan dia bener-bener serius banget sih, cengkeramannya bener-bener gitu, dia tarik gitu ya, dia sampai bilang jangan ganggu saya. Dia bilang kayak gitu. Berarti bahasa kasar itu ini di luar nalar dong dengan kekuatan perempuan seperti kan nggak seperti itu kekuatannya. Dan jamnya juga kecil. Mungkin segini lah, sepundak gitu ya. Iya. Dan dia udah mulai udah kayak nyakar, dia bilang jangan ganggu saya. Seperti itu kan. Dan akhirnya ya kita benar-benar sampai ini udah kita baca doa dulu gitu. Kita baca doa dan keluarlah kata-kata dari yang korban itu, dia bilang ini karena tidak sopan gitu. Tidak sopannya seperti apa gitu ya. Dan ternyata emang kesalahan dari kita. Dia baru cerita, ternyata kita nggak ada doa bersama dulu sebelum pertandingan di awal. Dan kita juga langsung asal masuk, langsung main, langsung kita ngurusin panitia. Oke. Gitu pada sih. Saat itu di kejadian gelanggang
Bapak tuh selaku apa Pak? Panitia kah atau yang peserta ikut lomba juga? Saya dulu tuh panitia. Oke. Berarti ini ibarat kata SMA Bapak yang menyelenggarakan kompetisi ini nih. Iya. Basket ya Pak itu? Itu basket, pertandingan basket gitu. Nah, berarti sehabis itu gimana tuh Pak? Kan kata Bapak katanya banyak yang kesurupan nih. Iya. Hanya perempuan itu kah atau banyak Pak yang kesurupan atau Bapak juga ternyata gimana tuh Pak pada saat Jadi ternyata tuh banyak, gak cuma satu orang gitu ya. Dan ada yang ada yang cowok, ada yang cewek. Tapi lebih banyaknya tuh yang ceweknya itu karena mungkin karena dia udah kecapean ngurusin jadi panitia gitu ya. Jadi badannya ngedrop ditambah ya ada sesuatu yang berbeda deh yang gitu ya. Dan di sana akhirnya benar-benar yang kesurupannya yang ekstrim yang pertama tadi. Itu yang sampai dia mencakar-cakar gitu ya. Dan sampai dia teriak-teriak gitu kan berarti ada kesalahan di kita sih gitu. pada saat itu kan Bapak udah memiliki feeling yang gak enak. Ya. Apakah Bapak menjadi salah satu korban atau tidak? Sempat. Jadi saya juga salah satu korban juga gitu. Jadi Bapak salah satu korban yang Iya. depan juga ya? Iya, dan itu pertama tuh kayak apa ya? Pertama kayak ngedrop kayak udah gini aja tuh gitu ya. Dan tiba-tiba sempet teriak bawa aja ke rumah kakek saya gitu ya, ke almarhum kakek saya. Berarti nyadar pada saat itu Pak? Masih Sempet nyadar? sadar tapi kayaknya udah gimana ya, antara kayak mau ngomong tuh rada susah. Jadi bener-bener yang ngomong itu harus kayak perjuangan banget lah gitu. Akhirnya udah saya panggil adik saya, minta tolong adik saya datang ke rumah kakek saya. Dan di situ udah langsung gelap mata, udah black out lah. Full blackout. Full blackout. Nyadar pada ketika apa Pak? Besokannya atau Jadi malam itu pas di rumah almarhum. Di rumah almarhum kakek saya itu tiba-tiba udah di pangkuan kakek saya. bangun-bangun nih? Iya, terus udah gitu udah cuma yang kedengaran cuma udah ditenangin. Dan di situ juga udah dibilang udah pokoknya sekarang ini kamu udah dilindungi. Ya gitu, emang ada beberapa yang sana kena korban dan ternyata sampai 30 orang. Dan pada saat itu Bapak tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Esokannya Bapak tidak mencari sesuatu kayak sebenarnya ada apa sih dengan ini semua, kayak kok bisa sampai 30 korban, itu kan tidak wajar Pak, bisa dibilang itu kan sangat banyak ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya pas sebelum besok ditanya itu ternyata di samping saya ada teman adik kelas lah gitu ya, itu juga kesurupan juga. Iya. Tapi yang dibawa ke rumah kakek saya tuh ada 2 orang cewek. Dan itu juga sempat ditolongin juga kayak gitu ya. Dan akhirnya yang cewek ini dia teriak tapi dia nggak mencakar, nggak sampai yang kayak tadi yang di tempat yang olahraga itu ya. Dan kalau dia teriak kayak cuma ini dia bilang cuma ini udah nggak sopan, ini udah langsung masuk aja, dia bilang seperti itu. Nggak ada misi-misi gitu lah ya Pak? Misi enggak sih, jadi kayak tata krama kita yang terhadap tempat itu sih. Oke, nah terus akhirnya Bapak pernah mencari tahu nggak Pak, kenapa sih kok sampai 30 orang ini kan sangat tidak wajar ya. Bangunan ini sebenarnya dahulu ada untold story, ada apa kisah yang belum pernah diceritakan. Jadi akhirnya tahu atau bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi waktu itu akhirnya udah selesai, besoknya kita coba tanya ya mungkin security-nya lah, karena kan kita kan pasti kan deket sama security. Dan security itu bilang ternyata dulu itu beberapa puluh tahun pernah kejadian yang gedung itu hancur berantakan semua gitu. Dan di saat lagi ada acara, mungkin acara kayak lagi grand opening atau apa gitu ya, keluarga besar itu semua pada jatuh dari lantai 2. Dan total 30 orang. Dan mungkin itu bisa lebih kali ya, karena itu acara keluarga besar tuh tempatnya tuh juga besar gitu ya. Dan tempatnya besar itu nggak mungkin hanya 30 orang, mungkin yang di bawah masih ada orang lagi gitu. Dan itu kalau dari security cerita, dari anak kecil sampai usia kayak udah lansia, mungkin udah kena semua. Pada saat itu apa sih Pak yang bisa makanya terjadi keruntuhan itu? Apakah gara-gara gempa bumi kah atau apa Pak? Mungkin ini ya, mungkin dari struktur bangunannya, fondasinya
mungkin apa namanya antara kayak baru apa nggak sampai final atau kayak gimana. Berarti jadi kayak dipaksa buat dipaksa, gitu kali ya. yang dimana sebenarnya itu tidak layak bangun tapi Iya. dipaksa untuk menjadi galang-galang olahraga. Itu sangat bahagia. Itu yang waktu itu yang cerita yang teringat di Dan saya. kalau boleh tahu pas lagi kejadian kesurupan itu kan bapak besoknya ketemu security dan menanyakan itu. Security bilang itu kejadian sebenarnya itu yang pada saat korban tertimpa bangunan itu tahun Mungkin berapa atau berapa tahun yang lalu? Mungkin tahun sekitar 80-an kali ya. Oke, sangat lama ya Pak, bisa Sangat dihitung lama 20 sih. tahun ya Pak? Iya, sangat lama gitu ya. Dan apa namanya masih ada yang sisa ketika kita pulang tiba-tiba ada bola mantul kayak gitu. Terus saya tertarik dengan cerita security-nya, pasti lebih banyak yang dia alami sih pastinya ya. Iya. Dan itu Bapak benar-benar ngeliat bola mantul sendiri gitu? Iya, kayak bola mantul sendiri. Terus kadang-kadang ada yang teriak kayak gitu ya. Dan bahkan kita dikasih tahu sama security juga. Jadi kayak dia tuh udah tahu area situ, misalkan nih ada suara anak kecil sama bola itu letaknya di situ. Jadi kayak apa namanya? Jadi kayak wilayah-wilayah kayak kan dia kan itu kan besar ya tempat itu. Nggak hanya dari dari yang tempat main basketnya, tapi ada yang tenis, ada yang tenis. Itu 2 lantai apa 1 lantai Pak? Kalau dia tuh 2 lantai karena buat kursi penonton. Berarti pada saat kejadian itu bangunan ambruk, sebenarnya banyak banget ya Banyak Pak yang tewas. Banyak banget. Itu aja sampai sekarang nih kalau cerita ya masih merinding sih. Iya, sumpah. Ini masih. Dari tadi plot twist-nya merinding banget sih soal. Iya sampai merinding dan akhirnya di situ juga benar tuh ternyata di kolam renang ada tiba-tiba ada suara cemplungan air. Itu sampai kolam renang ada Pak? Ada. Kolam renang indoor berarti? Dia sih ya outdoor sih. Outdoor, tapi mungkin yang tadinya yang bangunan itu jadi udah menjalar kemana-mana karena saking banyaknya Iya sih, banyak yang korbannya tewas, sih. jadi jinnya semakin banyak ya Pak. Iya, kayak gitu sampai ada yang tiba-tiba. Kalau dia- boleh tahu, pertanyaan saya Pak, gelanggang itu masih ada atau enggak untuk tahun ini? Mungkin masih ada, 2023. mungkin masih ada. Tapi nggak tahu ya antara itu udah hilang atau kayak misalkan ada yang kejadian yang tata keramanya lupa. Yang kayak gitu ya. Sampai sekarang aja mungkin kalau cerita yang paling umum itu kadang-kadang nenek-nenek itu bisa menampakkan diri dan dia tuh kayak mau ngasih tahu jalan ternyata misalkan salah tempat kayak gitu. Bapak izin diminum dulu Pak. Iya. Kita nyantai sejenak, relax sejenak. Iya. Saya ingatkan kembali para penonton warga alur kehidupan, jangan pernah menonton ini sendirian kalau kalian adalah seorang penakut. Oke Pak, lanjut ke cerita kedua Bapak yang menurut Bapak di titik klimaks yang Bapak nggak bisa lupain Pak dalam segi horor Pak. Kalau dulu sempat lagi yang cerita ya, sebenarnya sih lebih ngasih notifikasi ya, dalam arti notifikasi dulu tempat usaha pemancingan apa yang dulu katanya hampir lah kayak keluarga kita tuh mau mau rezekinya mau ditutup lah. Oke, stop dulu sampai sini. Bapak boleh nggak ceritain alur kayak tempat pemancingan ini punya siapa, terus juga Bapak ini siapanya yang punya tempat pemancingan atau Bapak sendiri yang punya tempat pemancingan itu, dan bisa nggak Pak benar-benar dijabarin kayak dari awal stepnya? Jadi dulu itu kita emang pertama kali sebelum kita beli di tempat pemancingan itu ya letaknya di Parung ya gitu ya. Nah itu emang kita lihat kok ini kayaknya punya potensi ya, kita bisa buat restoran masakan Sunda ya. Tapi sebelum itu kita ngumpulin uang dulu tuh dari ini ternyata ada 20-an lebih lah, 20 lebih yang kolam itu kita bisa buat kayak ternakin ikan atau apa, bikin usaha gitu ya. Akhirnya udah kita jadiin, dan kita juga kita kan harus cari juga nih yang sebagai penanggung jawab yang di kolam pemancingan tuh siapa ya. Iya. Akhirnya ya udah kita kenalan dulu sama warga yang maksudnya yang menurut kita hati nurani kitanya itu bisa orang ini tanggung jawab. Oke. Gitu ya. Dan sampai sampai gitu akhirnya bapak saya almarhum itu milih ini orang ini yang si O lah, katakan si O.
Dan si O ini akhirnya dia udah benar-benar yang dia udah siap. Tapi kayaknya ketika sudah pemilihan itu ada yang nggak suka. Oke. Gitu ya, biasalah persaingan kayak gitu sih. Persaingan antar bisnis atau persaingan antar keluarga? Jadi persaingannya tuh antara yang jadi gini, ternyata yang dia ngerasa gue bisa bertanggung jawab, tapi ternyata orang ini yang bisa lebih bertanggung jawab lagi kayak gitu sih kalau itu. Dan akhirnya sampai yang kita tuh tiba-tiba kita lagi santai, saya lagi di kamar atas dulu ya. Dan itu ini di Parung juga atau enggak? Oh enggak, ini di rumah. Oh, di rumah Bapak? Di rumah. Dan di sana tiba-tiba tuh itu tuh saya lagi tidur tuh. Saya lagi tidur, tiba-tiba dibangunin sama adik asuh saya. Ada yang datang gitu, tapi kok dia kayak berbeda ya, kayak pandangannya kosong ya. Dan akhirnya benar, dia duduk di kursi kayu, dia sampai dia duduk pertama duduknya di duduk begini. Pada saat itu siapa? Itu orang yang di Parung ya, sebagai anaknya Pak. Dan dia tuh sampai bener-bener dia loncat, posisinya dia langsung gini. Itu posisinya langsung gini, dan dia langsung udah begini dia rebahan gitu kan. Dan itu akhirnya saya itu melihat kan ini nggak gerak, dia nggak gerak, saya sentuh jempol kakinya gitu ya, saya sentuh jempol kakinya, akhirnya dia bergerak. Tapi dia bergerak udah suaranya berubah, suaranya tuh bukan yang seret yang dimainin. Jadi dia langsung dia bilang cerita nama pelakunya ini yang pengen nyebutin kayak gitu, tapi ini paling cuma misalkan cuma dulo kayak gitu. Itu yang saya jadi penasaran, kenapa dulo gitu. Terus akhirnya yang di dalam dirinya dia bercerita ternyata dia mau nyakit keluarga kami gitu ya. Dia menyakit mau ke keluarga kami, tapi susahnya kan kita kan berhadapan dengan beda dunia gitu ya, dan Hal gaib lah ya Pak? Iya, hal gaib gitu ya. Dan hal gaib ini yang kita mau langsung tangkap orang itu juga nggak ada buktinya, bukti otentik nggak ada gitu ya. Dia nggak ada bukti otentik, akhirnya ini aja yaudah ini nggak apa-apa cerita, tapi kita cuma sebagai kita harus lebih pantau lagi. Dan dia benar-benar posisinya yang tadinya gitu, dia berubah kayak macan. Dia posisi udah kayak macan gitu. Merinding banget Pak. Dan itu benar-benar di depan saya, sampai adik asuh saya juga kaget, ibu saya juga kayak gitu kan. Sampai tadinya bapak saya tidur tuh, waktu bapak saya masih sehat keluar kan, akhirnya saya tahan, udah Pak, bentar dulu Pak kayak gitu kan. Dia yang tadinya begini masih gini, dia masih begini, dia nice gitu ya ke lantai. Terus kita akhirnya dia cerita lagi, pokoknya ingat harus kantor atau enggak nanti rezeki bapak ditutup seperti itu. Akhirnya udah selesai gitu, akhirnya dia ini lagi dia jatuh lagi, udah mulai sadar. Tapi ternyata dari bapak yang punya itu ya sebagai penanggung jawab, kita ternyata sebelum berangkat tadinya kan mau ke rumah, anak itu tiba-tiba udah bilang ya aku harus ikut. Dia cuma gitu doang, aku harus ikut. Tapi itu katanya sih gak ada, masih sadar ya. Akhirnya itu nyampe rumah ternyata baru kejadian. Itu sih yang maksudnya kenapa sampai ada kesulitan ini, dan kenapa dia nggak mau pergi di dalam dirinya dia. Itu sih Keren sih Pak. itu tuh. Jadi ibarat kata keluarga Bapak bisa diselamatkan dengan ada orang yang mengingatkan lah. Iya. Ada makhluk yang mengingatkan kalau bisa ada orang jahat dada untuk ini. Itu bisa juga mungkin jin-jin baik ya Pak ya, bisa dibilang. Mungkin. Kayak gitu sih. Berarti habis setelah itu nggak ada kejadian-kejadian apapun itu. Kejadian ada sih pas beberapa hari Setelahnya. Jadi ketika kan dulu kan emang hobi saya kan suka mancing, dan ketika lagi jalan nemuin korek itu isinya ternyata kayak dibuat pocong. Itu isinya tuh udah kayak ininya kayak daun-daun kayak gitu, nggak jelas deh kayak gitu. Akhirnya
setelah udah gitu ya kita buang aja. Tapi ternyata tuh ada orang yang orang yang itu yang iri gitu ya, dia ngeliat kita, tapi dia langsung kayak pura-pura minta izin gitu. Dia langsung langsung ke atas ya, pas ke gua dia tuh kayak lihat lagi, pas saya lihat lagi udah kabur, ini udah buang, udah diizinnya sama hajinya di sana lah, udah didoain. Alhamdulillah sampai sekarang pemancingannya masih udah tetap berjalan lancar sih, alhamdulillah ya gitu sih. Ini kisah nyata banget ya Pak. Berarti sampai si orang itu akhirnya kabur apa udah? Dia akhirnya minta maaf. Akhirnya minta maaf, nggak mau berbuat lagi gitu kan. Tapi ya kita juga pas lihat ya udah deh, kita kasih tanggung jawab. Tapi dilihat dulu maksudnya nanti dari tanggung jawab itu dia ini nggak ya bisa kerja yang tulus nggak? Iya. Itu sih. Karena ngeri banget ya Pak. Iya. Sampai sekarang aja masih berani. Iya gila. Sampai sekarang. Kisah nyata tuh benar-benar the real ya. Iya. Siap. Oke, bagi kalian warga alur kehidupan yang ingin menonton selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya dari Pak Tegar, pasti lebih banyak banget yang Bapak simpan, tapi jangan semua dituangkan di pertemuan kali ini Pak. Mungkin di next pertemuan kita akan berkompromi lagi dan akan bercerita lagi. Ya. Siap. Salam alur kehidupan.